Forkominda Provinsi DKI Jakarta. Hari ini saya tidak sebutkan satu persatu, tapi terima kasih juga pada Pangkostrat yang hadir juga. Ada Danjen Kopassus, ada Pangkops AU, AL, ada dari Pangdam, dari Polda, dan semua satuan. Yang saya hormati para prajurit dan para peserta upacara dan para pejabat Pemprov DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pertama-tama mungkin kita ingat untuk doakan para korban dari sipil peristiwa kemarin supaya arwah diterima di sisi Tuhan. Dan kita juga pada kesempatan ini Pemprov mau menyampaikan terima kasih pada seluruh jajaran aparat maupun masyarakat yang begitu sigap dan siap untuk mengatasi serangan seperti itu. Dan kami Pemprov DKI tentu hanya mengambil bagian bagaimana kami bisa meningkatkan terus kesejahteraan dari sisi pendidikan, kesehatan, maupun perumahan maupun usaha. Kita tidak ingin menjadi sebuah alasan kesejahteraan kesehatan atau apapun membuat orang menjadi radikal. Dan kami sangat percaya setiap insan siapapun di Indonesia, apalagi kita yang diberikan amanah jabatan sebagai TNI, Polri maupun Pemda, ketika kita memegang sumpah jabatan kita, pasti kita otomatis adalah seorang patriot buat bangsa ini. Karena sumpah yang kita ucapkan, yang kita sampaikan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu saya sebagai Gubernur DKI dengan sangat yakin dan percaya kita tidak akan pernah takut, tidak akan pernah tunduk kepada aksi terorisme berbentuk apapun juga di Republik ini, khusus di Jakarta. Nah, sekali lagi kita tentu mesti waspada, tapi saya katakan tidak ada siapapun bisa meruntuhkan NKRI. Sejarah telah membuktikan, dan kita semua berdiri di sini setiap tanggal 17 biasa kita buat acara seperti ini untuk mengingatkan kita dan untuk juga supaya kita ini kompak. Jangan sampai antar angkatan sebagai manusia bisa saja emosi terjadi gesekan, tapi sebagai institusi kita adalah satu. Dan bukan sebagai ciri khas bangsa kita, orang suka meledek kita katakan seperti ini, kita selalu bersyukur. Tapi saya katakan memang kita harus bersyukur. Melalui peristiwa demi peristiwa itu membuat kita menjadi lebih kompak. Kita merasa lebih bersatu. Dan bukan hanya itu, kita lebih siap untuk menghadapi semua. Dan ini tentu saja memberikan suatu semangat kepada kita semua. Semalam saya ada cerita dengan petinggi dari Polri, ada beberapa teman dari luar negeri, mereka sampaikan mereka sangat bangga dengan Indonesia. Katanya prajurit kita, polisi kita luar biasa, begitu cepat untuk diatasi. Dan saya percaya ke depan seluruh aparat kita akan lebih siap lagi untuk tidak membiarkan satu peluru pun, satu bom pun mereka ledakan di ibu kota. Nah, ini akan membuat kita menjadi bangsa yang maju, khususnya ibu kota. DKI mau tidak mau menjadi sebuah gambaran. Dan ini juga saya kira masyarakat juga akan mulai belajar ketika ada peristiwa sesuatu, bukan langsung mengerumun, malah membuat aparat bingung mana yang lawan, mana yang kawan. Nah, ini juga perlu kita sampaikan. Dan saya sudah minta kepada seluruh jajaran Pemda, dari Lurah, RT, RW, RT harus tahu persis siapa warganya. Saya sudah minta kepada Lurah, kalau RT, RW yang tidak peduli kepada warganya, tidak kenal siapa warganya, lebih baik langsung diberhentikan. Kita ganti kepada RT, RW yang memang punya hati. Bukan hanya memperhatikan pendatang, tapi juga memperhatikan siapa yang tidak sekolah, siapa yang butuh kesehatan, siapa yang butuh rumah, siapa yang butuh tempat usaha. Dan DKI akan terus, saya tahun ini berusaha karena permintaan Presiden, bagaimana
perbankan bisa memberikan kredit hanya 6% per tahun untuk pengusaha kecil menengah, seperti luar negeri. Kita berpikir bagaimana caranya. Nah, saya akan coba usahakan tahun ini mulai bisa mencapai 6% saja pinjaman bunga. Sekarang kita hanya mencapai 12%. Kalau dari sisi kesehatan saya kira cukup baik saat ini di Jakarta. Tinggal sisi pendidikan. Kita ingin anak-anak tidak patah semangat. Ketika lulus SMA, dia yakin kalau dia kuliah bisa mendapat tes di perguruan tinggi negeri, mereka juga bisa mendapatkan kartu Jakarta Pintarnya. Nah, ini yang kita terus usahakan melalui penghematan. Dan sekali lagi kami terima kasih kerjasama dengan TNI Polri selama ini dalam rangka menegakkan 5 tertib. Kita bisa lihat di Jakarta, demo juga hampir tidak merusak lagi fasilitas taman. Kita juga mulai tertib PKL. Kita sudah bisa melihat tertib perumahan. Kita ingin mendorong banyak orang tinggal di rumah susun yang layak. Kita juga boleh melihat tertib lalu lintas, tertib sampah. Ini semua sudah terlihat sekali di lapangan dalam 1 tahun terakhir ini. Baik, terima kasih sekali untuk apel seperti ini, ada kekompakan di antara kita. Dan kami betul-betul ingin menyiapkan tempat yang lebih layak. Tahun ini kami mulai membangun 57 tower yang 16 lantai dan ada 35 tower yang blok. Jadi total kami akan menyediakan lagi 20.188 unit sekelas apartemen ukuran 30. Dan kami juga sudah kerjasama dengan TNI Polri, seluruh lahan TNI Polri, kami akan bangunkan apartemen-apartemen supaya para prajurit perwira itu akan tinggal langsung di markas. Tidak perlu begitu repot, begitu capek harus tinggal di pinggiran. Nah, ini biar uang transport segala macam bisa dipakai untuk cicil rumah di kampungnya atau di pinggiran dari Jakarta. Nah, ini terus kami lakukan dan kami juga mendorong yang tinggal di rusun itu sebetulnya hampir tidak bayar sebetulnya. Kalau kita punya apartemen, kita mesti bayar iuran pemeliharaan lingkungannya itu bisa 1 juta ukuran 30 meter persegi. Ini yang tinggal di rumah susun, kalau yang pindah dari Sungai Waduk hanya 150.000 per bulan. Yang pakai lift hanya 450.000 uang pemeliharaan. Bahkan kalau dihitung anak-anaknya mendapatkan KJP yang 1 bulan 800.000 untuk yang SMA, 600 ribuan yang SMP, 240.000 yang SD. Hampir sebetulnya dia tidak bayar tinggal di rusun. Bahkan sekarang yang KTP rusun 1 keluarga itu naik bus pun tidak bayar di seluruh Jakarta. Kami menggunakan jaringan Transjakarta. Dan untuk prajurit TNI Polri yang mendaftarkan, karena kita kerjasama selama ini gunakan Bank DKI, juga otomatis tidak perlu membayar menggunakan transportasi di Jakarta. Nah, ini yang terus kami dorong dan kami juga membantu pelatihan demi pelatihan. Nanti di Jakarta tidak ada lagi bus yang mengut uang, karena kami akan pergunakan rupiah per kilometer. Bahkan dari Tangerang, Bekasi, Depok masuk ke Jakarta hanya bayar 3.500. Bahkan kalau mereka membuka rekening Bank DKI tidak perlu membayar. Nah, inilah subsidi, belanja subsidi yang DKI akan lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan tentu saja yang lebih penting dari itu, kita mesti saling peduli satu sama lain. Kita tidak melihat warna baret, warna topi atau warna baju, tapi kita adalah satu. Kita adalah orang-orang yang memang diberikan amanah untuk mempertahankan ibu kota, untuk membangun ibu kota ini menjadi sebuah etalase bagi seluruh dunia, bagi seluruh Indonesia untuk melihat bahwa bangsa kita adalah bangsa yang kuat, kita bukan pengecut dan kita tidak pernah takut kepada siapapun yang mau mengganggu keamanan, kenyamanan seluruh warga yang tinggal di DKI maupun Indonesia secara keseluruhannya. Sekali lagi terima kasih untuk kerjasama ini dan saya percaya Tuhan pasti meridhoi memberkati perjuangan kita mengisi kemerdekaan Republik ini. Terima kasih. Pembacaan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pencipta dan pemelihara alam semesta, pemilik setiap pujian dan sanjungan, kami bersyukur kehadiran-Mu atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Di pagi ini kami hadir pada upacara bendera bersama prajurit TNI, Polri, dan aparatur pemerintah Provinsi DKI Jakarta seraya berserah diri dan berharap semoga rahmat dan ridho-Mu senantiasa menyertai setiap usaha kami. Duhai Allah, sumber kedamaian, darimulah kedamaian dan kepadamulah kembalinya kedamaian. Hidupkan kami dengan penuh kedamaian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Andika Bayangkari. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Hei! Tegak senjata. Hei! Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Upacara selesai. Para komandan satuan dapat membubarkan pasukannya. Dengan rencana. Perjuangan. Ulangi dari Brimob sampai dengan Menwa, 4 langkah ke kiri, jalan. Seluruhnya balik kanan, gerak, pundak kiri senjata, gerak. Gerak, balik kanan, gerak. Armabar, Kasgan, dan Pomal, dan Lanut, Pangkos.
Selamat pagi. Terima kasih. Foto akan kami pimpin sebanyak 3 kali. Untuk posisi kita samakan, mohon izin. Yang bertongkat, tongkat berada di tangan kiri, menempel di paha kiri. Untuk peserta yang lain, mohon izin, tangan mengepal, lurus, badan tegap, wajah sedikit senyum, pandangan ke kamera. Persiapan pengambilan foto pertama. 1, 2, 3. Pengambilan foto ketiga, kita teriak DKI Jaya. Persiapan, percobaan. 1, 2, 3, tangan di depan. DKI Jaya. Pengambilan foto ketiga. 1, 2, 3. DKI Jaya. Selesai. Terima kasih. Iya dong. Upacara dalam rangka Kayak nggak tahu aja udah setahun lebih. Kita tiap tanggal 17, nah kita kan ada 3 mitra ini, TNI, Polri, dengan Pemda. Jadi udah 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih gitu. Gantian, nanti kalau di Pemda yang tuan rumah, saya Irup. Nanti diputar nih, ada yang di Angkatan Laut, ada di Kostrad, pernah di Brimob juga, Kodam, Polda, yang dari Marinir juga lakukan juga. Ya keliling aja. Jadi tiap bulan, kalau tanggal 17 jatuhnya hari Sabtu Minggu, kita geser hari Senin. Itu aja. Bicara soal keamanan sendiri, Pak, kan ini lagi banyak teror di dinas ini, gimana Pak kerjasamanya? Koordinasinya juga. Ya, jadi kalau untuk kasusnya kemarin saya kira rekan-rekan sudah tahu, itu sudah pelakunya semua ditemukan. Kemudian sekarang dilakukan pengejaran kepada yang diduga terkait sama kelompok ini. Saya mendengar gabungan dari Polda dan dari Mabes Polri, setidaknya ada 14 orang yang ditangkap. Ada senjata juga 9 unit, nanti mungkin akan dirilis resmi oleh Pak Kapolri, termasuk kaitan-kaitannya, jadi senjatanya akan diungkap semua. Kemudian kelompok-kelompok ini ada jaringannya, oleh karena itu memang kita memerlukan kewaspadaan bersama, sehingga pada apel ini tentu akan merapatkan barisan, sekaligus nanti kita akan membuat minggu ini kita akan melaksanakan rapat mungkin dengan terutama jajaran Polri, Pemda dan TNI untuk kita memperkuat kesiapsiagaan, kewaspadaan, termasuk mungkin mengundang manajemen security swasta masing-masing supaya masing-masing meningkatkan kewaspadaan. Saya kira itu. Untuk dari Pemprov sendiri kan melihat ada kejadian kemarin teroris itu, apa ada pengecekan KTP ulang kalau untuk orang-orang baru misalnya kalau belum lama? Jakarta terbuka, kita nggak bisa mengatakan orang di luar Jakarta nggak boleh masuk Jakarta. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita di RT RW itu kenalin gitu loh. Jangan sampai kejadian masa ngerakit bomnya di wilayah DKI kita nggak tahu gitu. Nah, dan saya kira seluruh Indonesia juga kerjasama ini, RT RW seluruh Indonesia juga akan mungkin setelah peristiwanya akan lebih ketat. Nah, kalau kamu masuk, saya juga kita harus memuji juga Satpam seperti di Sarina yang juga sigap sebetulnya. Nah, ini kan SOP yang sudah ada. Kalau lihat orang yang mencurigakan, kita akan periksa gitu. Mungkin setelah melalui peristiwa ini juga Satpam sekarang juga akan lebih pintar. Jadi nggak usah santun-santun lah kalau curiga sama orang itu gitu loh. Masih baik-baik digiring, masih kasih bawa tasnya masuk ke pos polisi. Itu tuh karena terlalu santun kita tuh. Jadi kalau udah curiga bahwa itu ya masih tangan di atas sudah. Langsung barangnya diambil, nggak ada lagi baik-baik suruh bawa ke giring ke polisi. Nanti kalau biasa kan ada oknum Komnas HAM yang melanggar HAM lah, suuzon lah. Nah, itu nggak ada urusan, udah sekarang saya bilang untuk jajaran Satpam, Satpol PP semua. Kalau mencurigakan ya udah giring, nggak usah terlalu sungkan gitu loh. Kalau salah ya sudah minta maaf. Sama seperti kasus bandara. Dulu pertama kali waktu diperiksa di bandara, banyak yang tersinggung. Jangankan pejabat, warga sipil tersinggung, digeledahin di bandara. Tapi setelah peristiwa demi peristiwa orang bawa bom di dalam pesawat, sekarang ada yang tersinggung.
sudah buka ikat pinggang, buka sepatu, nggak ada lagi yang tersinggung. Dulu tersinggung, orang marah, bisa digugat itu. Nah saya kira kita juga berlakuan sama, kalau curiga ya kita harus lebih cepat. Itu aja sih. Pak, keamanan di kereta gimana Pak, KRL Pak? Cuman KRL nggak ada alat buat masuk. Keamanannya bagaimana? Ada satpamnya di sana. Ada satpam security sudah silet untuk di kereta. Sistem keamanan relatif cukup baik ya. Karena pada waktu masuk kan yang punya karcis saja. Kemudian dalam kereta juga ada setiap gerbong ada satpamnya masing-masing. Polsuska, urutan khusus kereta api juga mereka masing-masing ada tiap-tiap gerbong. Ya kita tentu akan kita kumpulkan untuk meningkatkan keamanan oleh masing-masing. Di mall kita harapkan betul-betul yang metal detector itu main. Kemudian kita juga memang sebetulnya di jalan, tapi kemarin ditingkatkan untuk para Babin Kamtibmas, Polri, Babinsa, Pak Bapak Pangdam, kemudian dengan lurah dan RT masing-masing kelurahan itu sudah sekarang melakukan pengecekan tempat-tempat kos, terutama orang-orang yang tidak dikenal. Karena kemarin kasus yang kemarin ini, yang kelompoknya Dian itu diduga Dian, ini yang bermainnya kelompok Dian CS ini, Dian, Ali, Afif, alias Sunakim, kemudian lagi namanya Ahmad, itu mereka kos di daerah Meruya, itu yang digerebek kemarin. Kemudian kemarin waktu Desember lalu sama kelompok yang akan menyerang bulan Desember, kelompok Arif Hidayatullah, itu juga kos di Bekasi. Yang terakhir kelompoknya yang HD yang ada senjatanya 9 pucuk, itu juga kos di daerah Bekasi, sehingga dan dia tidak diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Nah ini sistem kewaspadaan lokal ini ya, dengan mengaktifkan para lurah, kemudian Babinsa dan Babin Kamtibmas itu kita akan galakkan betul. Pak Kapolda katanya ada rekaman suara yang bilang itu kabarkan Harun Naim dan dia bilang dia nggak pernah berkomunikasi dengan pelaku. Itu benar tidak Pak rekaman itu Pak? Yang kalau kelompok Abu Musab, yang Arif Hidayatullah yang ditangkap mau menyerang Desember itu berhubungan langsung sama Barum Naim. Tapi yang kelompok yang ini tidak berhubungan langsung, tapi nanti ada beberapa linking pin, ada konektornya beberapa. Ini sekarang lagi ditelusuri sampai ke atas. Tapi peran Bang Naim sangat penting sekali dalam kaitan dengan ISIS yang ada di Syria, karena dia merupakan penghubung utama antara elit ISIS yang ada di sana dengan kelompok-kelompok elit maupun foot soldier, kelompok-kelompok sel-sel yang ada di Indonesia. Ada kemungkinan Baru Naim pulang nggak Pak ke Indonesia? Oh, kita sangat welcome sekali kalau dia pulang, karena banyak kasus yang menunggu. Pak, kalau rekaman itu sudah diteliti sendiri belum? Belum. Ya kita udah mulai turun bersama TNI Polri, kita udah mulai periksa. Makanya saya udah instruksikan juga pada Aspam, Lurah, kalau RT RW-nya nggak peduli ya diberhentiin aja udahlah. Kalau mau jadi RT RW itu mesti ada orang yang punya perhatian gitu loh. Ya kan? Urusan terorisnya dia cuek, apalagi warganya sakit, warganya nggak sekolah, dia nggak tahu lagi. Kalau nggak tahu ngapain jadi RT RW? Makanya kita wajibkan mereka mesti lapor di clue itu kan. Ini kita kelihatan nih, ada kelihatan juga lurah yang malas nih, nggak peduli juga, ya udah berhentiin aja udah. Mana boleh gitu loh kerja kayak begitu. Jadi ini saya mau nambahkan ini prinsip dasar daripada kelompok-kelompok teroris ini, dia jarang sekali melakukan operasi misalnya dari luar kota, langsung datang, hantam, tarbak, tidak. Dia pasti akan melakukan survei dulu, mempelajari yang mana target-target yang potensial. Nah untuk itu dia perlu berdiam di sini, artinya berdiam sini bisa di hotel-hotel yang sistem pengamanannya rendah, atau yang tanpa KTP gitu ya, atau di tempat-tempat kos atau di tempat teman-temannya. Oleh karena itu tidak akan intelijen boleh bermain, tapi kita juga perlu mengalert sistem alert dari lokal juga harus bermain dengan mengaktifkan tadi para Babinsa dari TNI, para Babin Kamtibmas Polri, RT RW Lurah, itu kuncinya juga. Itu sih jalan aja, kita tuh nggak pernah ada operasi justisi ya, yang penting cek konsep di DKI sekarang kan diubah. Kita nggak pernah bilang orang nggak boleh masuk ke Jakarta, orang ibu kota kok, siapapun boleh datang. Orang nggak punya KTP ibu kota boleh nggak, di ibu kota boleh kalau dia kerja, kalau dia kuliah, dia jalan-jalan, kenapa masih dirazia?
Yang paling penting sekarang tuh kawasan kumuh yang nyewa-nyewain kos-kosan yang tidak terdeteksi ini harus kita habisin. Makanya saya ingin mendorong orang tinggal di rusun. Kalau kalian lihat yang protes saya itu kalau saya lagi robohin yang di pinggir sungai Waduk itu, rata-rata yang punya berapa pintu kos-kosan atau kontrakan itu yang marah. Kalau yang nyewa mah seneng banget dia dapat rusun. Lebih murah rusun loh daripada tinggal di luar. Lebih enak, lebih bersih, lebih aman. Ya kan bisa usaha itu aja. Pak, terus itu tuh nggak ada gerak-gerik mencurigakan dari si pelaku itu Pak, terus ya gimana Pak caranya Pak? Enggak lah, bukan gerak-gerik. Pokoknya orang datang RT itu mesti apa tuh enggak? Kamu tuh mesti sedikit lebay lah bila perlu tuh kalimatnya gitu. Jadi kalau orang datang, kamu mesti tanya dong siapa kamu, kenalan dong ya enggak? Tapi yang di Mirai itu kan udah 12 tahun lebih Pak. Satu orang. Iya sih. Satu orang. Kan yang datangnya bisa tahu. Kan kontrakan Pak. Kan dia pasti nyari teman. Ini konsep juga sama ketika di rusun. Orang kalau datang ke Jakarta boleh nggak boleh. Kalau kamu nggak ada duit pasti numpang sama saudara kan. Kalau nggak dapat kerjaan dibalikin saudara kamu. Nah ini suruh pulang ke ongkos. Para wartawan ini harus adil juga. Kan sudah tahu sampai 12 tahun harusnya diwawancarin juga Bapak mau ngapain gitu. Mau ngebom di mana begitu kan bisa jelas gitu ya. Soal kondisi CCTV sendiri jangan banyak. Iya Pak. Nah CCTV memang kita lagi perbaiki. Ini masalah FO. Baru saya bicara sama Pak Kapolda. Ini yang punya fiber optik ini jangan egois juga gitu loh. Ada yang udah pasangin CCTV, dia nggak punya jaringan FO-nya. Yang punya jaringan FO nggak mau kasih. Terus dia juga nggak mau pasangin CCTV, ini kan keterlaluan gitu loh. Padahal target kita sampai Juni ini 4.000 selesai CCTV. Ya kalau dia nggak mau kita masih ada unsur maksa. Para pejabat Kan bukan buat kepentingan kita gitu. untuk Hanya menikmati disambungin hidangan aja. di tenda VIP. Terima kasih. Apa? Kita selalu minta polisi untuk kerjasama. Kan nggak mungkin tambah polisi. Kita ada pengalaman kasus Kampung Pulo bergerak. Sebetulnya yang ribut itu yang punya kos-kosan ada 12 kamar, 12 pintu, 20 pintu. Kau yang nggak nyewain mah terima kasih kok sama kita kok. Dan ada lagi yang lucu. Masa ada yang mempermasalahkan minta ganti rugi bangunannya. Apa namanya itu tanahnya dia beda. Dan dia juga sudah melakukan pelanggaran. Sebetulnya kalau sudah mau dilaporkan oleh Pak Gubernur melapor pada mereka penyerobotan tanah tanpa izin, 167 KUHP sudah diusir masih bukan di tempatnya bisa kena pidana. Cuma Pak Gubernur kita masih baik hati lah. Minum obatnya masih pas. Minum obatnya masih pas kita. Jadi nggak tepat kalau minta ganti rugi. Masih dalam penyidikan. Pelakunya udah Nantilah kalau terungkap baru kita sampaikan ke publik. Daripada ada indikasi pelaku itu mengarah ke jasa. nah, jangan sampai spekulasi nanti kalau sudah terungkap. Jadi nanti dari Tangerang, Bekasi, Depok nggak ada lagi cerita orang bayar 8.000, 12.000 per hari, nggak ada. Itu akan meringankan orang-orang di sekitar Jakarta yang kerja di Jakarta. Buat kami keuntungannya apa? Keuntungan kami adalah dia tidak bawa kendaraan masuk. Kamu lebih, kalau busnya nyaman, duduknya enak, murah. Kamu mana mau naik motor? Terus jaringannya ada semua lagi. Nah, ada yang naik motor paling kecil. Dan kita juga akan mulai melakukan pembatasan motor nanti di jalan protokol-protokol. Tapi tentu ada syaratnya, ada bus tingkat gratisnya. Yang jamnya tepat ya. Gimana dengan lahan parkir dari motor yang sampai ke pedestrian itu Pak? Gimana? Lahan pedestrian yang fungsi pedestrian sebagai lahan parkir motor. Kita udah siapin kendaraan, diangkutin. Saya lagi mau siapin pergub. Nanti yang motor-motor yang parkir sembarangan, waktu diangkut dia harus kena bayar denda 250.000 per motor. Karena kalau sekarang ditilang 20.000 nggak kapok. Kalau 250.000, saya rasa yang naik punya motor cukup kapok juga loh. Kalau 250.000, kita lagi siapin pergub. Lalu persiapannya gimana itu Pak? Pergubnya siapin. Dari dananya, dari truknya. Oh dana truk kita udah punya truk semua. Anggaran truknya ada berapa buah Pak? Kita itu yang mobil derek yang baru beli aja ada berapa ya? 36 apa 46? Terus yang buat ngangkutin motor itu ada 3 apa per wilayah. Kira-kira anggarannya kena berapa Pak untuk Gak masalah 2 tahun balik modal kalau tarik-tarik 50.000. Pak, terkait pilkada ini PDIP dan Nasdem tertarik nih sama Bapak gimana Bapak? Saya hubungan baik dengan PDIP dan Nasdem. Nah kita bisa gabung aja nanti maju bisa aja. Tinggal saya perorangan kita lihat aja. Saya juga bisa pasangan dengan Jarod lagi maju kan bisa juga. Ya kan Jarod kan masih kader PDIP, ketua DPP.
selama ini hubungannya juga baik-baik aja kan sama Jarod kan, Mas Jarod. Ya bisa aja maju bareng lagi sama beliau. Ya. Terima kasih Pak.